Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Srika, NIM 1903111000030, kelas Agroteknologi A, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari Ibu Nurul Arifianti, SP MSI. Jawaban yang pertama yaitu tentang hubungan karakter kompetensi dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia, yaitu jika karakter sumber daya manusia baik, mampu membawa kemajuan dan kreatif, hal ini tentu baik dan suatu keuntungan bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena dalam struktur organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia yang baik akan membawa organisasi semakin maju dan lebih baik, apalagi disertai dengan kompetensi, yaitu kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan ada pada sumber daya manusia akan menambah nilai plus jika sumber daya manusia tersebut menjadi seorang pemimpin, maka dia akan baik dan tetap dalam manajemen sumber daya manusia yang ia miliki. Sehingga dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, maka suatu organisasi akan terstruktur dan terkendali dengan baik dan bisa meningkatkan kualitasnya. Yang kedua yaitu tentang penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain jabatan, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Penerapan perencanaan sebaiknya melakukan riset atau penelitian. Tetapkan tujuan bisnis, buatlah profil perusahaan, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran, dan mempunyai rencana pemasaran. Perencanaan sumber daya manusia terdiri dari non-ilmiah dan secara ilmiah. Metode non-ilmiah yakni perencanaan sumber daya manusia yang berdasarkan pengalaman, kemudian imajinasi, kemudian perkiraan. Rencana secara metode non-ilmiah ini biasanya resikonya itu cukup besar. Sedangkan pada metode ilmiah, perencanaan berdasarkan hasil analisis, baik itu gabungan dari data informasi, peramalan, dan itu sudah ada pada dasarnya. Jika menggunakan metode ilmiah ini, biasanya risikonya relatif kecil karena sudah dipersiapkan, sudah diperhitungkan secara mendetail. Dasar untuk menggunakan metode ini yakni informasi dan data secara sekunder ataupun primer. Bisa melihat juga pada masa lampau, data-data masa lampau. Selain data dan informasi, ada juga job analisis. Yang kedua, desain jabatan. Dalam job design terdapat 3 metode, yaitu job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketiga metode job design secara bersamaan, tergantung kondisi organisasi tersebut. Yang ketiga, analisis jabatan. Penerapan analisis jabatan sebaiknya disesuaikan dengan kualifikasi yang telah ditentukan dengan cara memperbaiki sistem analisis jabatan, baik yang menyangkut persyaratan jabatan maupun uraian pekerjaan. Pimpinan dituntut dalam pembagian tugas pegawai harus seimbang antara kemampuan dan keterampilan dengan beban kerja. Perlu adanya komitmen tegas yang dilakukan oleh pimpinan untuk melaksanakan hal di atas. Adapun metode baru yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu yang pertama, metode kombinasi analisis jabatan atau The Combination Job Analysis Method. Metode ini menggabungkan pendekatan yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi pada pekerja. Metode ini berasal dari metode analisis jabatan fungsional atau Functional Job Analysis dan metode TICODAP. Yang kedua, kuesioner desain jabatan yang multi metode atau multi method job design questionnaire. Metode ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendesain pekerjaan. Metode ini disusun dari item-item yang didesain untuk mengukur atau menilai prinsip-prinsip desain pekerjaan, motivasi, mekanistik, dan perspektif atau biologi
perseptual atau motor. Yang ketiga, kuesioner kesesuaian jabatan atau job compatibility questionnaire. Metode ini didesain sebagai suatu metode analisis jabatan yang terutama dipakai dalam mengembangkan instrumen seleksi pegawai. Tidak seperti metode analisis jabatan lainnya. Metode ini memperoleh informasi pada seluruh aspek pekerjaan yang diperkirakan berkaitan dengan kinerja pegawai, absen, pergantian, dan kepuasan dalam pekerjaan. Jawaban yang nomor 3 yaitu tentang rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Selanjutnya, sumber internal dan eksternal. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan, yang cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal atau promosi ataupun demosi maupun bersifat horizontal. Sumber-sumber internal itu adalah yang pertama, transfer atau biasa dikenal dengan istilah mutasi. Organisasi memindahkan tenaga kerja dari suatu bidang ke bidang lain namun dengan jenjang yang sama. Yang selanjutnya, promosi atau penaikan status jenjang atau jabatan dari tenaga kerja yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, re-employing atau tindakan organisasi untuk mempekerjakan kembali mantan tenaga kerja. Yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal adalah perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, serikat-serikat buruh, pencangkokan dari perusahaan lain, nepotisme dan leasing, pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal. Keunggulan sumber internal yaitu yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Sedangkan kelemahannya yaitu kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang. Selanjutnya, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan dan tidak punya wawasan baru. Yang kedua, sumber eksternal. Keunggulan sumber eksternal yaitu yang pertama, memberikan ide dan pandangan baru. Tidak banyak mengubah perubahan organisasional yang ada sekarang dan dapat menambah aset pengetahuan organisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak ada informasi yang tersedia mengenai individu untuk menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru. Selanjutnya, butuh waktu lama untuk memperoleh dan biaya relatif akan lebih mahal, dan penambahan waktu penyesuaian diri dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.